Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Misriandi MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maira Triana dengan NPM 2021 0810 200 157, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta, kelas DSD semester 5. Pada kali ini saya akan memaparkan atau membahas hasil proposal saya yang sudah saya buat, yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak melalui permainan ular tangga pada usia 5-6 tahun. Selanjutnya, di sini ada kata pengantar dan terdiri dari daftar isi, cuma belum saya cantumkan di sini. Di sini ada ayat dan arti surat dari Yunus yang yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sanina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahunan dan perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda atau kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Di sini langsung saja ada bab satu pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan, serta membantu individu mengembangkan sikap dan keterampilan dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih lanjut. Pendidikan dimulai sejak dini tanpa mengenal batasan usia, berawal dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, sehingga dapat berkembang secara optimal dan sesuai harapan. Di sini tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 Butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dewasa usia 5-6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Biasanya pendidikan itu diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dari pendidikan ini diharapkan aspek perkembangan pada anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Di sini ada beberapa aspek yang harus dikembangkan oleh anak usia dini, yaitu ada aspek perkembangan moral dan nilai agama, perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial emosional. Biasanya dikarenakan dengan mengembangkan aspek tersebut dapat mempermudah si anak untuk melanjutkan ke tahapan pendidikan selanjutnya. Ada salah satu aspek yang harus dikembangkan adalah yaitu aspek kognitif. Seperti yang tercantum peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2009, perkembangan kognitif anak usia dini dibagi menjadi beberapa tahapan perkembangan, yaitu pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk dan warna, ukuran dan pola, serta konsep bilangan, lambang bilangan, dan huruf. Anak harus mencapai beberapa poin penting dalam konsep bilangan, lambang bilangan, dan huruf antara lain. Berhitung itu merupakan permulaan anak yang harus melalui beberapa tahapan,
yaitu mampu mengenal angka, menyebutkan angka, dan mengurutkan angka yang pada akhirnya anak mampu melakukan berhitung secara sederhana dengan baik dan benar. Sedangkan masih banyak di sekolah-sekolah dalam kegiatan berhitung pada anak hanya menggunakan metode ceramah, menggunakan majalah atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dan mengerjakan soal yang dituliskan oleh gurunya saja di papan tulis. Seharusnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran berhitung pada anak bisa menggunakan media permainan dan benda konkret yang ada di sekitar anak agar dalam melakukan kegiatan anak tidak merasa jenuh, bosan, dan anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dalam kelas. Biasanya anak usia 5 sampai 6 tahun sering mengalami kurang minat dalam belajar berhitung. Mereka lebih cenderung suka bermain yang menarik. Dalam berhitung, mereka masih kurang begitu menguasai dengan baik. Hal ini biasanya disebabkan karena guru masih menggunakan majalah dan metode ceramah dan hanya menggunakan penguasaan dan dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga anak itu tidak merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama dalam hal berhitung. Karena bersifat monoton dan tidak adanya satu permainan, sehingga nilai kemampuan berhitung anak itu masih rendah. Maka untuk mengatasi permasalahan itu perlu adanya guru yang kreatif dan inovatif yang memberikan suasana ceria, senang, gembira. Anak juga perlu perlu diikut sertakan dalam suasana yang aktif dan tidak membosankan. Maka kita dapat memberikan solusi untuk mengatasi belajar berhitung anak dengan cara bermain ular tangga, seperti judul saya di atas. Di sini ada identifikasi masalah, yaitu pertama, anak belum mampu membilang dan menyebutkan bilangan secara urut dari 1 sampai 20. Yang kedua, anak belum bisa mencocokkan lambang bilangan dengan benda. Yang ketiga, anak belum mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sampai 20. 4, kemampuan berhitung anak masih rendah. Di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang saya. Yang pertama itu bagaimana upaya peningkatan kemampuan berhitung anak melalui permainan ular tangga pada usia 5-6 tahun. 2, apakah penggunaan media permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan berhitung anak usia dini. 4, bagaimana tingkat kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun sebelum melibatkan mereka dalam permainan ular tangga. 5, apakah efektivitas permainan ular tangga sebagai metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun. 6, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi permainan ular tangga dalam kegiatan kemampuan berhitung. 7, apakah ada perbedaan signifikan dalam peningkatan kemampuan berhitung antara anak yang terlibat dalam permainan ular tangga dan anak yang tidak terlibat dalam permainan ular tangga. 8, apakah ada aspek khusus dari permainan ular tangga yang paling efektif dalam membantu anak usia 5-6 tahun dalam belajar berhitung. 9, bagaimana tanggapan anak terhadap penggunaan permainan ular tangga sebagai alat pembelajaran untuk kemampuan berhitung. Dan yang terakhir, 10, sejauh mana hasil peningkatan kemampuan berhitung anak melalui permainan ular tangga dapat diukur secara objektif. Selanjutnya di sini ada tujuan peneliti. Sebelumnya tujuan peneliti ini berbalik dan bersangkut dengan rumusan masalah. Dan mereka hanya berbalik kalau tujuan itu untuk mengetahuinya dalam rumusan masalah yang tadi sudah saya buat. Di sini ada manfaat peneliti
manfaat itu ada manfaat teoritis sama manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu menambahkan pengetahuan tentang kemampuan berhitung anak melalui permainan ular tangga pada usia 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, peneliti ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti yang lain membahas tentang kemampuan berhitung anak melalui permainan ular tangga. Yang ketiga, memberikan sumbangan pengetahuan bagi guru dan calon guru dalam mengetahui keadaan anak dalam proses belajar, belajar mengajar. Yang keempat, dapat menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang sehubungannya dengan media permainan ular tangga. Di sini ada manfaat praktis. Manfaat praktis itu ada bagi guru, bagi peserta didik, bagi sekolah, bagi peneliti, dan ada juga bagi orang tua. Di sini ada batasan istilah. Langsung saja ke bab 2 tinjauan pustaka. Ada kajian teori, kemampuan berhitung. Perkembangan anak usia dini berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, bakat, minat, kepribadian, kreativitas, fisik, dan psikis. Anak memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk dapat berpikir kreatif dan produktif. Sehingga masa golden age pada usia 5 sampai 6 tahun memerlukan program pendidikan yang dapat memberikan stimulus dan atau rangsangan yang tepat agar perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Di sini ada aspek kognitif dapat mengembangkan anak untuk berpikir, memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan logika matematika. Di sini menurut Susanto, kemampuan berhitung ialah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya. Karakteristik perkembangan itu dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya. Sejalan dengan perkembangan kemampuannya, anak dapat meningkatkan ke tahap pengertian mengenai jumlah, yaitu berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan berhitung itu kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan seluruh aspek dalam dirinya yang dimulai dari lingkungan sekitar. Anak-anak dapat membantu anak untuk melanjutkan ke tahap pendidikan selanjutnya agar kemampuan berhitung anak dapat berkembang dengan baik. Maka sebaiknya guru atau pendidik dapat memahami tahapan kemampuan berhitung anak dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, karena bermain adalah cara dalam belajar. Di sini ada menurut Hartati, bermain adalah sebuah sarana yang dapat mengembangkan anak secara optimal, sebab bermain berfungsi sebagai kekuatan, pengaruh terhadap perkembangan, dan lewat bermain pula didapat pengalaman yang penting di dalam dunia anak. Permainan secara langsung mempengaruhi seluruh area perkembangan anak dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tentang dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan sarana yang dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan dalam diri anak secara optimal, dan melalui bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tentang dirinya dan lingkungan sekitar. Bermain merupakan media bagi anak untuk belajar. Kegiatan bermain dalam proses belajar juga membutuhkan media atau alat yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Media itu digunakan diharapkan dapat menstimulus aspek perkembangan anak dengan optimal. Media atau permainan disediakan tidak harus mahal ataupun baru. Lingkungan sekitar dan barang bekas dapat dijadikan sebagai media atau alat permainan. Contohnya, di lingkungan sekitar si anak ada sesuatu benda yang bisa dijadikan media atau buat media permainan mereka. Jadi tidak harus beli, tidak harus mahal. Kalau ada yang bisa diolah, bisa dikembangkan, kenapa harus tidak? Seperti itu. Di sini terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan berhitung anak.
faktor yang terdapat pada diri anak berupa motivasi, gaya belajar berkembang, gaya belajar, perkembangan, dan kematangan anak merupakan faktor internal. Sedangkan faktor berupa kegiatan yang mempengaruhi kemampuan begitu pada anak rendahnya dengan kegiatan belajar mengajar tidak mendukung, kurang menyenangkan, kegiatan yang monoton, kegiatan yang kurang memfasilitasi anak, serta media pembelajaran kurang menarik merupakan faktor dari luar eksternal. Di sini ada hakikat perkembangan kognitif pada anak usia dini. Kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan oleh anak sejak dini dengan cara pemberian stimulus atau rangsangan karena perkembangan kognitif akan berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. Menurut Copley dan Workman, kemampuan kognitif dimiliki anak berada pada tahapan masa transisi atau peralihan dari tahap pra-operasional ke tahap operasional konkret, khususnya pada anak usia 5-6 tahun. Proses berpikir anak usia 5-6 tahun berada pada pemahaman yang konkret, yaitu mulai pengenalan bentuk lambang bilangan menuju ke pengenalan lambang yang abstrak. Perkembangan kognitif pada usia 5-6 tahun dapat diajarkan kegiatan matematika yang matematikanya dasar atau matematikanya yang mudah. Di sini menurut Pujiati dan Mashkuro, kondisi juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Di sini menurut Desnita, kognitif digunakan oleh ahli psikologis untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berhubungan dengan bagaimana individu mempelajari, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Menurut Bu Juri, sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Menurut Miftah, kognitif menurut psikologis berbeda dengan Piaget. Lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin suatu pelajaran tidak hanya terjadi saat berada di sekolah saja atau dari guru saja, tapi suatu pembelajaran dapat terjadi pada peserta didik bekerja menjadi tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah, namun tugas-tugas itu bisa dikerjakan dengan baik, misalnya dipelajari di sekolah ataupun secara berkelompok atau di lingkungan masyarakat. Melalui perkembangan kognitif, orang tua dan guru memberikan pengaruh besar untuk berkembangnya aspek kognitif dengan baik melalui pembelajarannya. Di sekolah, tugas guru harus maksimal. Anak-anak didiknya untuk bisa aktif bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya seperti guru, teman-teman, orang-orang yang berbeda di sekitar sekolah selain guru seperti orang menjaga sekolah, orang yang suka membersihkan sekolah, seperti menyapu, mengepel, dan lainnya. Di sini ada teori perkembangan kognitif dari Jan Piaget. Jan Piaget menjelaskan perkembangan kognitif itu bertujuan untuk memperoleh struktur psikologis yang diperlukan supaya manusia mampu berpikir secara logis dan mampu mengadakan penalaran secara abstrak mengenai masalah-masalah aktual dan hipotesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif memiliki fungsi
untuk membangun struktur psikologis yang diperlukan oleh manusia untuk dapat berpikir dalam melakukan penalaran secara abstrak. Di sini ada tahap perkembangan kognitif dari gen kecil, ada fase sensorimotor, usia 0 sampai 2 tahun sampai 18 bulan, ada fase praoperasional 2 sampai 7 tahun, ada fase konkret operasional 7 sampai 11 tahun, ada fase formal 11 sampai 20 tahun, 12 tahun. Di sini ada karakteristik kemampuan kognitif anak usia taman kanak-kanak. Setiap anak usia dini unik-unik. Unik yang dimaksud di sini karena anak usia dini memiliki perbedaan pada aspek perkembangan, baik dalam aspek perkembangan moral, nilai agama, aspek perkembangan psikomotorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, dan aspek perkembangan sosial emosional yang dimiliki oleh anak. Apa? Di sini ada kemampuan kognitif anak. Di sini ada pengertian kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung ialah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuan karakteristik perkembangan dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya sejalan dengan berkembangnya kemampuan anak dapat meningkatkan ketahapan pengertian sejumlah yang itu berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan menurut Susanto 2011. Di sini kegiatan berhitung usia dini disebut juga kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau membilangan bilangan. Anak menyebutkan urutan bilangan tanpa menghubungkan dengan benda-benda konkret. Menurut Sriningsi. Menurut dia, Yusuf, suatu cabang matematika ilmu perhitungan adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai proyek kejadian dan waktu. Menurut Purwodarmato, berhitung itu pembimbing yang mencakup penjumlahan, pengurangan, dan mengenali angka-angka. Dari Anoim, kemampuan berhitung adalah kemampuan anak tentang suatu berkaitan dengan penguasaan konsep bilangannya, penugasan memerlukan proses. Kita dapat menyebutkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berhitung merupakan bagian dari matematika yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa konsep bilangan yang merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan matematika. Menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak dalam hal matematika yang menggunakan dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi anak anak kegiatan berhitung dapat dilakukan dengan bermain seperti kegiatan mengurutkan bilangan atau membilang dan mengenal jumlah, mengingat begitu pentingnya kemampuan berhitung bagi anak perlu diajarkan sejak dini dengan berbagai media yang tepat sesuai dengan perkembangan anak. Di sini ada prinsip-prinsip berhitung di taman kanak-kanak, itu yang pertama dimulai dengan menghitung benda, kedua berhitung dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit, ketiga anak berpartisipasi aktif dari adanya rangsangan untuk menyelesaikan masalah sendiri, 4 suasana yang menyenangkan, 5 bahasa bahasa yang sederhana dan menggunakan contoh-contoh, 6 anak dapat dikelompokkan sesuai dengan tahapan berhitungnya, 7 evaluasi dan dari mulai sampai akhir. Dari prinsip berhitung di atas dapat disimpulkan prinsip-prinsip perhitungan anak dini, yaitu pembelajaran secara langsung yang dilakukan oleh anak didik melalui bermain atau permainan yang diberikan secara bertahap, menyenangkan bagi anak didik dan tidak memaksakan kehendak guru, di mana anak diberikan kebebasan untuk berpartisipasi atau terlibat langsung menyelesaikan masalah-masalahnya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan kemampuan berhitung, yaitu ada penguasaan konsep, penguasaan masa transisi, ada penguasaan lambang.
Di sini ada tujuan berhitung, ada dapat tujuan berhitung menurut Mujito dapat berpikir secara logis dan sistematis sejak dini, dan yang kedua dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang ada dalam kesehariannya. Yang ketiga, memiliki ketelitian. Empat, memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu. Lima, memiliki kreativitas dan imajinasi. Enam, sedang memiliki kreativitas dan imajinasi. Di sini ada indikator kemampuan berhitung, yaitu menyebutkan lambang. Menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 20, mencocokkan lambang bilangan. Yang ketiga, mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. Di sini ada faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan berhitung. Ada faktor internal, meliputi faktor psikologis, kadang fungsi psikologis, intelijensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi yang relatif terhadap objek orang. Yang kedua ada faktor eksternal, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar. Di sini ada permainan ular tangga dan pengertiannya. Ular tangga merupakan permainan anak berbentuk papan yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan ular tangga itu dibagi menjadi dalam kotak-kotak kecil sejumlah tangga atau ular tangga yang melingkar atau berbentuk yang berbeda, kotak yang menghubungkan dengan kotak lain. Di sini ada menurut Pak Ahli, menurut Sriningsi, menjelaskan bahwa permainan luar tangga dapat diberikan untuk anak usia 5-6 tahun dalam rangka menstimulus berbagai bidang pengembangan seperti kognitif, bahasa, dan sosial. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis ular tangga. Di sini ada manfaat ular tangga. Yang pertama, mengenal dan menang kalah. 2, anak dapat belajar bekerja sama dan menunggu giliran. Ketiga, anak dapat mengembangkan imajinasi. Yang keempat, anak dapat mengingat dan memahami peraturan permainan. Yang kelima, merangsang anak untuk belajar matematika, yaitu saat menghitung langkah pada permainan luar tangga. Dan yang terakhir, keenam, anak dapat menghitung titik-titik yang terdapat pada bagian dadu. Contohnya, si A berjalan lalu mengocok dadu mendapatkan titik 6 dan hasilnya 10. Lalu si A menjalankan punyanya dengan menghitung kotak 1 sampai 10. Dan si B bergiliran jalan lalu mengocok dadu dan mendapatkan titik 3, hasilnya 3 dan 4, hasilnya 7. Lalu si anak menjalankan punyanya dengan menghitung kotak dari 1 sampai 7. Di sini ada keunggulan permainan ular tangga. Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang have fun atau happy. Merangsang anak dalam melakukan aktivitas belajar individu atau kelompok. Dapat mengembangkan kreativitas kemandirian anak dalam menciptakan komunikasi timbal balik serta dapat bertanggung jawab. Dan di sini ada proses permainan ular tangga. Langkah-langkahnya itu, pertama, guru memberikan arahan kepada anak untuk menata alat untuk berjalannya di samping lembar ular tangga. Yang kedua, anak-anak mendapat giliran pertama disuruh melempar 2 buah dadunya. Yang ketiga, setelah dadu tersebut lihat titik yang menghadap ke atas, kemudian anak tersebut diperbolehkan jalan sesuai titik yang keluar tadi. Dan yang terakhir, keempat, setelah sudah berjalan, lalu bergiliran dengan teman berikutnya atau selanjutnya. Selanjutnya ada penelitian relevan. Ada kerangka pikir. Ini contoh bentuk kerangka pikir. Ada hipotesis penelitian.
ada dua HA, rumusan hipotesis alternatif, pengguna media, permainan luar tangga dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Di sini ada HO, rumusan 0, H0, rumusan 0, penggunaan media permainan luar tangga tidak dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak usia 5 sampai 6 tahun. Di sini ada bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian itu datanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini ada subjek penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, penulis buku prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik. Penelitian adalah garis atau batas peneliti yang berguna untuk peneliti dapat menentukan benda atau orang sebagai titik letaknya variabel penelitian. Menurut Idrus, subjek penelitian adalah elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapat data peneliti. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama lembar observasi, lembar catatan. Lembar observasi itu merupakan peningkat kemampuan berhitung yang berisi tentang catatan hasil pelaksanaan kegiatan mengenai kegiatan berhitung anak sesuai dengan indikator yang dicapai. Kalau lembar catatan itu digunakan untuk mencatat semua kejadian yang terjadi di luar perencanaan atau pencatatan permasalahan-permasalahan yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatannya. Di sini ada teknik analisis data, menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan. Yang kedua, membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan berhitung pada anak yang terdiri dari nomor, nama anak, butiran amatan, dan jumlah skor. Ini tabulasinya. Menghitung presentase peningkatan kemampuan berhitung anak dan menerapkan permainan rumah tangga dengan catatan presentase mencapai kemampuan. Jumlah skor amatan dicapai oleh anak atau jumlah skor maksimum dikali 100%. Ada skor maksimum dikali jumlah butir amatan. Skor maksimum 4 kali 8, 32. Hasil presentase itu diisikan pada tabel pada kolom persen. Terus membandingkan hasil presentasi pencapaian pada setiap anak dengan keberhasilan pada setiap siklus yang ditentukan peneliti. Selanjutnya, di sini ada ditentukan peneliti pada siklus, hal yang perbandingan pada siklus tersebut dapat dilihat pada tabel. Ini belum diisi. Di sini ada kisi-kisi instrumen penilaian kemampuan berhitung anak. Contohnya seperti ini. Kemampuan berhitung, indikatornya membilang benda 1-100. Yang kedua, mengenal konsep bilangan dan mengenal lambang bilangan. Instrumennya anak mampu membilang benda 1-100. Anak mampu mengurutkan bilangan 1-100 dan anak mampu menunjukkan lambang bilangan 1-100. Selanjutnya daftar pustaka. Mungkin cukup sekian hasil proposal saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan yang salah, tolong dibukan, minta maaf. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah. Billahi fissabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.